Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Pujian dan syukur bagi Tuhan yang memberkatiku hari yang baru, sehat dan berkesempatan melayani Bapak Ibu yang terkasih. Hore! Ini yang sudah gabung banyak banget di mana saja. Silakan Bapak Ibu saling menyapa, ketik di kolom komentar, baik saudara mau didoakan ataupun menyapa, ataupun juga saudara-saudara mau mengenalkan di mana Bapak Ibu bergereja. Biarlah bersama-sama kita menjadi saluran berkat, pelayanan, dan juga bagi sesama. Tuhan memberkati setiap kita. Bagaimana kabar hari yang baru ini? Saya berdoa dan berharap saudara-saudara ketika masuk ke live streaming ini semua sehat-sehat ya, dan panjang umur, sukacita, senantiasa hidup dalam kebenaran dan senangkan hati Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Halo semuanya, shalom. Di TikTok langsung ramai, di Facebook langsung ramai, di YouTube langsung ramai. Ramai-ramai kita bersama-sama datang memuji Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur ya Tuhan atas rahmat anugerah yang Kau berikan bagi kami, Engkau sediakan bagi kami hari ini. Terima kasih buat segala kebaikan yang Kau sudah limpahkan bagi kami. Kami datang untuk bersyukur, menyembah-Mu Tuhan dalam hidup kami, Juru Selamat kami, yang kami ikuti teladan hidup kami, yang kami lakukan firman-Nya, yang kami kasih, kami cintai. Tuhan Yesus Kristus, kami adalah milik-Mu Tuhan Yesus, dan seutuhnya adalah kepunyaan-Mu yang Kau kasih, ahli waris-Mu Tuhan Yesus. Saya berdoa ketika mereka bersama-sama masuk dalam live ini, mereka boleh mengalami sukacita, kebenaran, dan kesembuhan, keselamatan dan pengampunan dosa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus adalah perlindunganku. Terima kasih. Silakan dibantu tap-tap layar, silakan dibantu share, diposting ulang, di like, di subscribe channel ini. Semuanya gratis. Sama-sama kita melayani Tuhan, memberi semangat kepada hamba Tuhan ini melayani.
Tuhanlah perlindunganku. Yesuslah kekuatanku, penolong di waktu sakit, sangat terbukti. Yesuslah perlindunganku, Yesuslah kekuatanku, penyembuh di waktu sakit, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku mau puji Yesus. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Tuhan Yesus. Yeay, yang merasa terberkati ketika rame-rame, sangat terberkati. Amin. Halo semuanya, ada di sana Ibu Estina di Halim, ada Ros, makasih udah posting ulang, makasih udah tap-tap layar, memposting ulang, meng-share, makasih banget, sama-sama kita melayani. Amin. Yesuslah perlindunganku, Yesuslah perlindunganku, Yesuslah kekuatanku, penolong di waktu sakit, sangat terbukti. Yesuslah perlindunganmu, Yesus sayang aku, amin. Yesuslah kekuatanku, thank you. Penyembuh di saat sakit, sangat terbukti. Haleluya, hey, haleluya, ku mau puji Tuhan Yesus. Haleluya, hey, haleluya, ku mau sembah Tuhan Yesus. Haleluya, hey, haleluya, ku mau puji Tuhan Yesus. Haleluya, hey, haleluya, ku mau sembah Tuhan Yesus. Amin. Yesus Tuhan adalah kekuatanku. Yesus adalah perlindunganku. Dialah penyembuh yang sangat terbukti saat kita sedang sakit. Pujian ini akan banyak menyembuhkan orang sakit. Yesuslah perlindunganmu. Angkat tangan Bapak Ibu. Yesuslah kekuatanmu.
penolong di waktu sakit, sangat terbukti. Yesuslah perlindunganmu, Yesuslah kekuatanmu, penyembuh di waktu sakit, sangat terbukti ya, sangat terbukti. Haleluya, hey, haleluya. Ku mau puji Tuhan Yesus. Haleluya, hey, haleluya. Ku mau sembah Tuhan Yesus. Amin. Yes, Yesuslah penolongku waktu susah, Yesuslah penyembuhku waktu sakit. Amin. Amin. Senang sekali ya bisa merasakan kebaikan Tuhan dan membagikan doa-doa kesembuhan bagi banyak orang sakit dan mereka sembuh dan mereka bersyukur sama Tuhan Yesus. Yesuslah perlindunganmu, Yesuslah kekuatanmu, penolong di waktu susah, di waktu susah, sangat terbukti. Yesuslah perlindunganmu, Yesuslah kekuatanmu, penolong di waktu sakit, dia penyembuh yang ajaib, sangat terbukti. Haleluya, hey, haleluya. Ku mau puji Tuhan Yesus. Mana tetep layarnya? Yeay. Haleluya. Haleluya. Ku mau sembah Tuhan Yesus. Makasih Yulita, bless you. Haleluya. Ku mau puji Tuhan Yesus. Haleluya. Hey, haleluya. Ku mau sembah Tuhan Yesus. Amin. Ketik ramai-ramai, Tuhan Yesus adalah pembelaku. Ketik ramai-ramai, Tuhan Yesus adalah pembelaku. Kaulah pembelaku Tuhan, dan aku akan berkata kepada lawan-lawanku, musuh-musuhku, aku beserta Tuhan Yesus, dan kemenangan Tuhan janjikan berikan bagi orang yang mengandalkan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sangat terberkati pujian ini. Yesus, dialah pembela kita. Pada siapa
kita harus takut dalam kebenarannya. Yesus, dialah perlindungan kita. Kita tak gentar menghadapi lawan. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi musuhku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Yesus, dialah pembela kita. Pada siapa kita harus takut? Tidak ada ya dalam kebenarannya. Yesus, dia perlindungan kita. Kita tak gentar menghadapi musuh. Yes. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Yes, bersorak bagi kebesaran Tuhan Yesus. Hore! Tuhan, Engkau besar, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Tuhan Yesus, ajaib perbuatanmu. Haleluya! Yesus, dialah pembela kita. Yesus, dialah pembela kita. Pada siapa kita harus takut? Yesus, dialah kekuatan kita. Kita tak gentar menghadapi musuh. Amin. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Yeay! Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu, bersorak bagi kebesaranmu, bersorak bagi kebesaranmu. Amin. Siapa yang terberkati? Saya. Silakan di-share, dibagikan, di tag layar, diposting ulang, di like, di subscribe. Yang terberkati, puji Tuhan, puji syukur.
Bapak Ibu yang terkasih, saya secara khusus kemarin ketemu orang-orang yang banyak sebetulnya menceritakan tentang kesaksian. Tetapi ternyata sepanjang hari ini mereka eh, saya melihat ya mereka belum menggantungkan sepenuhnya hidupnya pelayanannya kepada Tuhan Yesus. Ada rasa khawatir tentang penghidupan anak, penghidupan keluarga, penghidupan untuk pelayanannya. Padahal banyak perkara Tuhan sudah singkapkan, Tuhan sudah tolong, bahkan mujizat terjadi. Nah, hal ini akan saya sharingkan juga menyangkut Bapak Ibu sekalian, juga sebetulnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada begitu banyak perkara, kesaksian, pertolongan, mujizat, karya Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi kenapa sekarang ini kita masih seringkali banyak gagal kalah ketika hadapi pergumulan soal materi, penghidupan, untuk penyediaan. Kenapa? Padahal Tuhan itu setia. Tuhan itu berjanji yang akan menyertai kita. Tak sekalipun dia meninggalkan kita. Nah, sekarang saya mau sharingkan Bapak Ibu firman Tuhan bagaimana ya satu pasukan yang kecil tetapi mengandalkan Tuhan bisa diberikan kemenangan melawan tentara pasukan yang besar banyak jumlahnya. Kenapa? Penyertaan Tuhan itu ajaib di luar logika. Seperti apa yang kita akan baca, renungkan. Mari sama-sama kita masuk. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur, puji Tuhan. Kita sama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan yang terambil dari kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ya. Silakan Bapak Ibu sekalian melihat mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Puji syukur, puji Tuhan. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai 9. Firman hari ini mau menyatakan kepada saudara sekalian, Tuhan adalah perlindungan yang dapat kita percaya. Tuhan adalah perlindungan yang ajaib. Ketika engkau melayani, ketika engkau hidup, ketika engkau berkarya, ketika engkau bekerja, jangan engkau ragukan akan penyertaan Tuhan Yesus. Ya, Hakim-Hakim 7 ayat 1-9. Yang dengar ini mungkin sudah pergumulan yang kau hadapi begitu berat. Saya punya banyak kesaksian dan saya menjadi saksi bagaimana ketika melewati masa kekelaman, ya, ditinggalkan dengan beban yang berat, pergumulan yang besar dan pelayanan. Memang secara manusia kita takut, tetapi kalau hari ini saya bisa ada sebagai manusia ada, itu semua karena Tuhanlah yang menggenapi firman-Nya. Tuhan menolong saya tepat waktunya, dan Tuhan berjanji. Tuhan bukan manusia gagal atau lupa. Tuhan menggenapi janjinya. Hakim-Hakim 7 ayat 1-9 kita akan baca bagaimana kisah dari seorang yang bernama Gideon mendapat pertolongan Tuhan yang ajaib. Hakim-Hakim 7 ayat 1-9, di sini judulnya Gideon mengusir musuh. Ada musuh toh? Ya. Musuhnya ini manusia, tentara perang di dalam medan pertempuran. Saudara punya musuh kah? Punya. Kita setiap orang punya medan peperangan masing-masing. Ada yang masih terikat dengan judi, ada yang terikat dengan sekarang populer judi online, ya. Ada yang terikat dengan miras, ada yang terikat dengan candu-candu yang lain dan sebagainya.
ada yang terikat dengan masalah musuhnya, beban, utang, piutang, dan sebagai pinjol. Wah, ini sekarang lagi marak banget. Ataukah masalah komunikasi keluarga rumah tangga, atau masalah martabat, atau masalah gengsi, atau apa saja, atau masalah sakit penyakit, atau apa saja. Setiap kita punya medan peperangan yang kita harus gumuli, kita harus perkarakan, kita harus lawan. Nah, dengan firman dari pedang roh ini kita akan berkemenangan setiap hari. Amin. Di sini kisah bagaimana Gideon mengusir musuh. Ayat 1. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, ya. Bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit Mor di lembah. Ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau, itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian itu ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Dikisahkan ini 2 ayat Bapak Ibu, ya. Gideon ini akan berperan dengan Midian gitu. Dan biasanya kan normalnya, logikanya, pasukan perangnya pintar, kita harus ada teknik. Pasukan lawannya itu banyak, kita juga harus punya yang mengimbangi begitu. Oke ya, dia punya ada pasukan berkuda, di sini harus berkuda, kan itu logikanya. Baru perangnya berimbang gitu, ya. Tapi di sini Tuhan mau tunjukkan bahwa ketika Tuhan yang menyertai, bukan itu yang utama, bukan harus berimbang, bahkan kecil, kekuatan tidak seberapa. Kalau Tuhan sertai, itu bisa menang. Ya, wah ini saudara yang mau banget ini. Kalau saudara hari ini hadapi juga pergumulan anak-anakmu, ya seperti anak Pastor Randy Simon, entahlah dia nanti mau kuliah atau gak kuliah, bukan itu lagi yang utama. Kuliah itu bagus, sekolah tinggi itu bagus, tapi bukan itu yang utama. Karena fakta yang di lapangan hari ini, banyak orang sekolah tinggi kuliah tapi ijazah digantung, tidak terpakai. Tapi ada orang-orang sederhana seperti saya, seperti banyak orang-orang yang mungkin biasa-biasa saja, tetapi Tuhan bisa pakai. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Nah, yang saya mau ajak saudara perkarakan hal ini, izinkan hidupmu disertai Tuhan Yesus. Seperti kita akan melihat bagaimana Gideon ini ketika dia berperang melawan musuh yang besar, Tuhan kalau bela, sekalipun sedikit, sekalipun kecil, Tuhan bisa angkat menjadi pemenang. Amin. Yes. Nah, ayat 2 saya ulang ya. Tuhan berfirman kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama engkau, ya, untuk menyerahkan orang Midian ke tanganku, ke tangan mereka. Nanti kalau banyak sekali anggotamu, lawan banyak, draw toh. Nah, nanti kalau kalian menang, nanti Israel berkata, aku kan menang karena timku, karena orangku, karena pasukanku gagah-gagah. Mereka akan memegahkan diri terhadap diri sendiri, bukan memuliakan aku. Ingat, segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan mau supaya Tuhan yang dipermuliakan. Ayat 3. Maka sekarang, ya, Tuhan mau kasih tunjuk sekarang. Sekalipun sedikit, jangan takut kamu, jangan khawatir, ya. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu. Demikianlah, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang. Wow, banyak sekali. Waktu dikasih choice pilihan, siapa yang jujur nih, ya,
pasukannya Gideon nih, yang engkau keder, takut-takut nih. Ingat keluarga, ingat anak istri. Ya, udah yang takut gentar, udah pulang aja. Nggak disangka, ternyata yang pulang berapa? 22.000 orang dari rakyat itu tinggalkan pasukannya. Yang tinggal sisa berapa? 10.000 orang. Jadi kemarin sebelum disampaikan bahwa yang takut boleh pulang, total jumlah pasukan bersama Gideon 32.000. Iya kan? Dipotong 22.000 pulang karena takut, sisa 10.000. Wah, ini saja sudah sangat berkurang untuk menghadapi orang tentara Midian yang besar-besar, yang banyak jumlahnya dengan pasukan-pasukannya yang keren-keren begitu kira-kira ya. Nah, 10.000. Ayat 4, Tuhan nggak berhenti. Tuhan tidak berhenti untuk menseleksi, karena banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ayat 4 berkata, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring. Nah, di sini disaring lagi. Saring yang pertama, yang takut boleh pulang. Saringan yang kedua, Tuhan menyaring lagi, ya, aku akan menyaring mereka di sana. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagaimana di sana. Ayat 4 bagian B, siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama engkau. Dialah akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Jadi dua kualifikasi ya. Yang ini boleh pergi, yang itu nggak boleh pergi gitu. Sekarang kita lihat ayat yang kelima. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Ini perhatikan kriterianya. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum, disendirikan juga, ya. Nah, jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada berapa? Ada 300 orang. Wow, dari 10.000 yang duduk, ya, dia itu pakai lututnya, dia minum pakai tangannya, cuman 300. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air, ya, menjilat seperti anjing. Jadi yang masuk kualifikasi Tuhan adalah mereka yang minum menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya. Jadi dia cedok air itu pakai tangannya, dia minum begini. Jadi secara etika lebih santun lah ya. Dia ambil, dia minum. Oke, ya. Ada cuma 300 orang saja. Tetapi yang lain dari sisa 300 itu semuanya berlutut menjilat seperti anjing. Ketujuh, Tuhan tetapkan di sini. Lalu berfirman Tuhan kepada Gideon dengan ke-300 orang yang menghirup itu. Keren sekali di sini.
akan kuselamatkan kamu. Wow, jadi 10.000 kurang 300 berarti 9.700 itu disuruh pulang lagi. Iya kan? Tuhan bilang apa? Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu dengan pasukan cukup 300. Yang lain rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing pulanglah ke tempat kediamannya. Lihat, Tuhan tidak perlu yang besar untuk berperkara menolong kita. Tuhan juga tidak perlu sesuatu yang istimewa, kekuatanmu hebat. No! Tuhan hanya butuh ketaatanmu, dengarkan apa yang Tuhan tuntut. Tuhan tidak suka dengan penjilat, hati-hati dengan orang suka penjilat. Ya, yang kalau minum seperti anjing menjilat. Tuhan tidak suka. Tuhan suruh pulang saja. Artinya di sini Tuhan tidak pakai penjilat. Tuhan pakai orang apa adanya. Maka karakter-karakter penjilat, maaf, jangan lagi ada dalam hidupmu. Jangan kau pikir kau bisa naik dengan cara menjilat. Jilat sana, jilat sini. ABS, asal Bapak senang. Tidak terpakai oleh Tuhan. Tuhan pakai orang sederhana yang mau taat, dengar apa yang menjadi perintah, kehendak, tuntunan, kualifikasi, deskripsinya. Itu yang Tuhan cari. Tuhan cari orang yang bertelinga, dengar-dengaran dengan firman-Nya. Kalau kita naik di promosi Tuhan, karena Tuhan yang angkat, itu beda dengan orang yang seolah-olah naik karena jilat menjilat, nggak tahan lama. Lanjut, sekarang ayat 8 sampai 9. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing kemahnya, tetapi ke 300 berapa? 300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian itu di bawahnya di lembah. Ayat 9. Pada malam itu berfirman Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah, menyerbu perkemahan itu. Yes, sebab telah kuserahkan ke dalam tangan. Kemenangan toh Gideon dapatkan bukan karena kehebatannya, tapi karena Tuhan yang menyertai. 32.000 lawan musuh yang seimbang belum tentu menang. Tapi lihatlah, musuhnya banyak, jumlahnya pasukannya kecil, kekuatan kecil, tapi Tuhan menyertai. Akhirnya Gideon berhasil memenangkan dan Midian ditaklukkan. Hari ini saudara, apa yang menjadi pergumulanmu? Serahkanlah hidup pada Tuhan Yesus. Tuhan pasti menolong kita semuanya. Amin, amin. Hal ekonomi, hal pekerjaan, hal pelayanan. Kalau pelayanan, saya kan penuh waktu pelayanan, jadi saya bisa saksi di sini. Dulu awal melayani, saya bukan siapa-siapa. Hari ini pun bukan siapa-siapa. Tapi pelayan Tuhan berkati sudah memberikan dampak yang cukuplah ya menjadi berkat bagi banyak orang. Dari mana? Padahal saya kekuatan nggak seberapa. Pasukan, wah saya bisa dibilang mungkin pelayanan dengan tim tersedikit. Ya, tetapi Tuhan menyertai. Saya ingat kisah Yusuf. Tuhan menyertai. Seseorang dari penjara bisa menjadi penguasa di Mesir. Bukan hebat, tapi Tuhan menyertai.
Sama halnya dengan Gideon ini. Tuhan menyertai sehingga sekalipun jumlah pasukan cuma 300 bisa menaklukkan Midian, bangsa yang besar yang dikenal jago berperang. Hari ini saudara-saudara, apa yang ada padamu? Mungkin hanya 5 ketul roti, 2 ekor ikan, atau mungkin hanya segenggam yang bukan apa-apa, nggak punya nilai, tapi engkau masih punya iman, engkau punya harapan. Harapan itu yang akan membuat engkau hidup. Manusia boleh kehilangan banyak hal, termasuk uang. Selagi mereka punya iman dan harapan pada Yesus, mereka masih hidup. Sebaliknya, manusia boleh punya uang, harta yang banyak. Kalau mereka tidak punya iman dan harapan pada Yesus, mereka sebetulnya sudah mati. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah. Jikalau bukan Tuhan memimpin hidupku dan pelayanan ini dan Anda, maka semuanya tidak akan menjadi berarti. Kisah Gideon kita belajar bagaimana kita hidup mengandalkan Tuhan. Sekalipun kita punya diremeh-temeh, kita punya tidak seberapa, kita punya pengetahuan seperti saya nggak sekolah tinggi, terbatas banget. Kita punya mungkin mau usaha, mau melayani, merintis misi gitu, tapi kita tidak punya dana, hanya punya doa dan iman. Just do it. Karena memang itu yang dibutuhkan di dalam pelayanan. Bukan uang. Emangnya kita bangun perusahaan? Kalau perusahaan bangun PT, bangun CV, ya mungkin ada uang. Tapi kita mau melayani Tuhan Yesus, kita butuh doa dan iman. Just do it. Lakukanlah. Tuhan memberkati setiap kita. Atau hari ini saudara mungkin ada di antara anakmu yang sedang sakit. Engkau merasa saya tidak punya uang berobat. Emangnya kesembuhan itu yang utama uang? Bukan. Nyata saya melayani banyak orang-orang yang sakit punya uang miliaran, nggak sembuh. Ada imanmu, engkau berdoa. Tuhan bisa menyembuhkan engkau. Bukan dengan uang. Tuhan tidak bisa disogok dengan uang. Tuhan tidak bisa disogok dengan uang. Tuhan memberkati saya dan memberkati manusia. Gimana bisa manusia mau sogok Tuhan? Tuhan minta iman. Jika engkau punya iman, bisa sawi saja. Engkau bisa mindahkan gunung. Engkau hidup harus supaya berkenan di hadapan Tuhan. Milikilah iman. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Dasar dari segala sesuatu adalah iman. Dan bukti dari yang belum kita lihat adalah kita percaya, berharap kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang nonton ini banyak sekali. Ya, ada puluhan ribu orang yang nonton ini. Saudara, kesaksian hidupku ini, saya percaya menguatkan saudara sekalian. Oleh iman, begitu banyak ribuan, puluhan ribu orang jalan-jalan disembuhkan. Kemarin saya ada memposting video pelayanan doa kesembuhan diliput oleh Tribun News. Saudara-saudara, silakan di YouTube, yang di Facebook, silakan dikepoin di TikToknya Pastor Andi Simon. Bagaimana di sana mereka, para wartawan, menyaksikan, menceritakan, memberitakan bahwa kesembuhan lewat doa-doa di jalan dalam nama Yesus itu banyak sekali orang disembuhkan. Bahkan pastor berkesempatan masuk gereja Gemim, ya, gereja Gemim, gereja yang diberkati, gereja yang ramai. Ketika pastor masuk sana, dinyatakan di berita itu ribuan masyarakat yang disembuhkan. Kenapa? Karena iman. Aku datang bukan dengan uang. Aku datang bukan dengan atribut apapun. Aku datang dengan iman ke kota-kota, ke pelayanan, ke gereja-gereja,
ke rumah sakit dengan iman, dan iman itu yang menyembuhkan. Saudara hari ini mungkin tidak punya lagi apa-apa, seperti perempuan yang pendarahan, tidak punya apa-apa, bahkan kasurnya pun dia tidur bukan lagi kasur empuk, tapi sudah semen, kasihan karena udah tidak punya apa-apa. Tapi dia masih punya iman, dan iman itu menyembuhkan dia. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Biar tetap tinggal dalam hidup kita. Kasih kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan Anda. Kalau Tuhan menyertai saudara-saudara, tidak ada yang sia-sia. Tapi kalau bukan Tuhan yang menyertai, semuanya akan menjadi sia-sia. Tercatat dalam Bible, saya sudah lihat 2 ayat lagi di kitab Mazmur pasal 127 ya. Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sekali lagi sudah bisa ketik, tolong bantu ketik ya. Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ada tertulis firman Tuhan Yesus di sini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Saudara melayani toh hari ini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun pelayanan yang kau lakukan. Saudara berumah tangga hari ini, jikalau bukan Tuhan yang memberkati rumah tangga, saudara usaha hari ini. Jikalau bukan Tuhan yang memberkati usahamu, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ini bahasa kiasan. Mazmur itu salah satu dari 4 kitab syair. Ya, ada di sana Kidung Agung, ada Pengkhotbah, ada Amsal, dan seterusnya Mazmur. Ini kitab syair. Jadi kata-katanya itu mengandung syair. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Contoh Israel. Israel kota yang kecil. Pastor Andy pernah studi tour ke Yerusalem, dan di sana ada Yerusalem kota tua gitu, kecil sebetulnya. Kecil sekali. Betul kata firman Tuhan, Yerusalem engkau kecil, tetapi punya kekuatan yang besar. Ya, negara adik kuasa menjadi backup mereka. Dan sekalipun Yerusalem kecil dibombardir oleh musuh-musuhnya, mereka tetap terjaga. Kenapa? Ada tiang awan, tiang api Tuhan yang menjagai mereka. Firman Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Mujizat Tuhan masih terjadi, masih berkuasa, masih nyata. Ya, saya mendorong saudara dalam keluarga ada mesbah doa. Biar setiap keluarga menjadi keluarga yang dibangun, dikawal oleh kasih Tuhan Yesus. Ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Di sini menggambarkan jelas sekali bahwa hidup kita manusia sangat perlu mengandalkan Tuhan. Tentu saudara jangan langsung mengartikan bahwa saya tidur terus aja dah kalau begitu. Nggak usah buat apa-apa, nggak usah kerja. Itu namanya mager, itu namanya malas. Kerjalah sebagaimana engkau bekerja. Bekerjalah 8 jam. Ya, 8 jam tidurlah. 8 jam lagi aktivitas makan bersama keluarga,
ibadah, dan sebagainya, berbuat baik, ya, baca firman. Hidup dengan tertib itu baik. Nah, selama 8 jam engkau bekerja, kalau engkau mengandalkan Tuhan, maka pekerjamu 8 jam ini diberkati. Istilah dunia berkata begini, banting tulang dibanting-banting, keluar pagi, pulang malam, bau nggak seberapa. Itu istilah dunia. Tapi firman Tuhan berkata apa? Kalau orang yang dicintainya, meskipun sedang tidur 8 jam, Tuhan bisa memberkati engkau, saya, dan orang yang dikasihinya meskipun sedang tidur. Bicara apa? Bicara soal mari kita hidup andalkan Tuhan. Jadi sesibuk-sibuknya engkau, jangan lagi kau ambil jam ibadahmu itu untuk kerja. Sesibuk engkau, jangan tukar sahabatmu itu untuk hal-hal yang fana. Sesibuk-sibuk engkau, deal bisnis kah atau janji tender dapat uang kah, jangan tukar ibadahmu dengan hal-hal itu. Udah ada porsinya, satu hari 24 jam, 8 jam tidur, 8 jam kerja atau sekolah. 8 jamnya itu dibagi, ada makan, ada istirahat, ada untuk saudara mungkin family day, ada untuk saudara baca Alkitab, ada saudara untuk melayani, mendoakan, dibagi. Jangan sudah 8 jam engkau bekerja, engkau ambil lagi yang 2 jamnya itu, jam ibadahmu di hari Sabat atau hari Minggu, engkau ambil lagi untuk alasan tender bisnis dan bla bla. Jangan. Hidup yang andalkan Tuhan adalah tidak mau menukar hal yang kekal dengan yang fana. Langit bumi boleh berlalu, tetapi cintakan Tuhan harus selalu membara, menyala, dan menghanguskan kita. Kenapa? Karena berapi-api. Kira renungan ini bisa menjadi berkat buat setiap kita. Saudara ada di bagian manapun sekarang ini, di sesi manapun hidupmu hari ini. Tidak terlambat kok. Hidup andalkan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya. Dia adalah kasih. Saya hari ini dari sampah masyarakat, kalau Tuhan bisa kasih anugerah, itu karena Tuhan baik. Saudara, banyak di antara saudara yang hidupnya lebih baik, modal pintarnya, sekolah akademisnya lebih baik daripada Pastor Andi Simon. Kalau saya saja yang sampah masyarakat, seorang yang tidak ada nilainya, seorang yang banyak salah, banyak dosa, penjahat, Tuhan bisa kasih karunia anugerah kepada saya. Saudara, jauh lebih berharga daripada Andi Simon yang hanya debu, yang hanya sampah, yang bukan siapa-siapa. Kalau saya, Tuhan bisa tolong. Saudara, Tuhan juga bisa tolong. Let's pray. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongmu. Ada Pak Soh Tekseng itu yang mau ke rumah sakit, saya berdoa. Kalau engkau check up diberkati hasil normal. Kalau engkau membesuk orang sakit, doakan dia ada kesembuhan mengalir. Puji Tuhan. Selalu menolongmu, Yesus menyembuhkanmu, Yesus sembuhkanku, percayalah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman yang kami dengar sudah menguatkan kami.
Dan sekarang aku berdoa bagi setiap pemirsa sekalian yang sudah mendengar firman, dimanapun mereka berada, baik yang sedang di jalan, OTW rumah sakit, ataukah sedang siap-siap untuk bekerja. Saya berdoa bagi setiap mereka yang merasa sedang putus asa, yang merasa gagal ditinggalkan, yang merasa tidak berarti, yang merasa sudah tidak ada harapan lagi, atau yang sedang nonton ini sedang nyeri, kesakitan oleh karena penyakit bakteri jamur virus di tubuhnya, radang, demam tinggi atau infeksi. Saya berdoa, dan doa ini memberkati engkau. Doa ini menyembuhkan bagi Anda yang sedang sakit. Aliran kasih memulihkan engkau. Aliran kesembuhan menyembuhkan orang-orang sakit. Dalam nama Yesus. Sesuatu yang ilahi terjadi saat ini. Kesembuhan mengalir dan pemulihan dari surga menjamah setiap tubuh Bapak Ibu yang terkasih. Angkat tanganmu sekarang mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih, hidupku Engkau sudah ubah hari ini. Dan mulai saat ini, saya bersama keluarga mau belajar mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Sekalipun kekuatan kami gak seberapa. Contoh, saudara mau rintis usaha, rintis pelayanan. Engkau tidak punya power, engkau tidak punya dana, engkau nggak punya saldo. Bagaimana memulainya? Mulailah dengan doa. Karena dari doa, banyak perkara besar akan terjadi. Tuhan pernah ajar juga saya, ya, kalau engkau mau buat sesuatu, doalah. Karena jikalau bukan Tuhan yang menyertai, bangunan kita itu seperti di atas pasir. Ada masalah, jatuh, rubuh. Tapi kalau kita mulai dengan doa, kita membangun di atas batu karang. Ada badai, ada gelombang, tetap berdiri kokoh. Doa. Berdoalah selama engkau masih hidup, karena doa akan menopang setiap kehidupan Bapak Ibu sekalian. Biarlah renungan dan doa-doa ini menguatkan kita semua, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Saya rindu membawakan pujian dari ayat firman Tuhan tadi. Jikalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sialah usaha manusia membangunnya. Firman menjadi makanan, pujian ini menjadi minuman buat kita. Tidak ada yang mustahil bagi kita. Tuhan Yesus baik banget. Yeay! Dengan doa dan bersyukur, kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata
semua kebaikan-Mu. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Pujian ini suka banget. Dan sebelum Pastor akan mendoakan air, berkat, dan minyak, saudara-saudara, pujian ini akan menghiasi hati kita sehingga kita boleh bersuka cita masuk di hari yang baru. Jikalau bukan Tuhan yang membangun kota, sia-sialah usaha manusia membangunnya. Tuhan memberkati pujian ini. Saudara juga dengar, pasti terberkati. Siapa yang terberkati? Saya. Puji Tuhan, selamat mendengarkan. Pasti jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Terima kasih Bapakku yang baik. Dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu, karena Tuhan kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Amin. Puji Tuhan. Buat yang sakit, kami dukung dalam doa, semuanya diberkati sehat ya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Kita rame-rame. Amin. 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 Puji syukur Bapak Ibu sekalian, saya akan doakan untuk air berkat dan minyak saudara bisa siapkan, dan kita akan berdoa saat ini. Makasih, Pastor dapat apresiasi dari TikTok banyak banget ya. Terus apresiasi, terus dapat like, dapat gift, dapat komentar kesaksian banyak banget di TikTok. Di YouTube juga tidak ketinggalan, Facebook juga. Wis, ramenya ada sekitar yang nonton ini 20.000 orang ya di 3 platformnya. Puji syukur. Angkatlah air di tangan Bapak Ibu dan minyak jikalau engkau mau didoakan. Puji dan syukur kepada Tuhan yang sudah memberkatiku dan memerintahkan untuk jadi saluran berkat. Saya berdoa memberkati air di tangan ini, di tangan Bapak Ibu, serta minyak. Dalam berkat Tuhan Yesus, air di tangan saudara-saudara menjadi air berkat, air yang sudah didoakan, menjadi healing water, sehingga ketika engkau meminumnya, engkau diberkati sehat, diberkati yang sebelumnya seret rezeki, diberkati juga dengan berkat-berkat rezeki dari Tuhan Yesus. Yang sebelumnya hidup dalam kutuk, kalah melulu, gagal melulu, minum air berkat ini, engkau akan diubah. Hidupmu yang terkutuk
menjadi diberkati. Amin. Demikian pun minyak di tangan saudara-saudara. Minyak oles ini saya berdoa diberkati. Oleskan ke tubuh orang sakit. Sakit apapun termasuk benjolan atau patah tulang, banyak kesaksian. Mereka disembuhkan. Dalam nama Yesus, air minum dan minyak tangan Anda sekalian sudah diberkati dalam nama Yesus. Puji dan syukur. Amin. Silahkan diminum atau saudara-saudara kasih minum sekarang ini kepada mereka yang sakit. Baik yang ada di rumah sakit, ya, pastikan airnya higienis ya, layak minum. Atau engkau yang di rumah, di ranjang, minumlah. Karena air di tanganmu atau orang yang memberikanmu sudah diberkati menjadi air yang membawa kesembuhan, kesehatan tubuhmu. Amin. Benar sekali, segar banget. Secerah wajahmu, sesegar hati kita, dan segirang-girang suasana hidup kita hari ini dibaharui. Tuhan memberkati, puji Tuhan. Senang sekali ya bisa bersama-sama saudara hari ini. Dan kita sekarang akan doa berkat hari ini. Karya Tuhan lewat doa-doa kesembuhan di live streaming ataupun onsite masih terjadi. Berbahagialah engkau yang percaya, karena orang percaya pada Tuhan Yesus tidak akan dikecewakan. Rina, bless you. Angkat tangan Bapak Ibu terkasih. Kita akan doa berkat. Seraya mohonkan berkat daripadamu ya Tuhan, sumber segala berkat. Segala yang baik daripadamu Engkau lanjutkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami terima berkat-Mu. Amin. Masuklah di hari yang baru Bapak Ibu terkasih, dan bawalah berkat Tuhan ini. Diberkati kita sekalian. Secara khusus juga saya berdoa untuk Bapak Paus Fransiskus hari ini diberkati sehat total, kasih Tuhan abadi. Umur manusia ada batas waktunya. Paus Fransiskus milik Tuhan Yesus seutuhnya, diberkati kesembuhan total, kesembuhan abadi, kesembuhan milik Tuhan Yesus. Puji dan syukur. Dan bagi kita semuanya, saya berdoa sepanjang hari ini, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan Yesus, karya Tuhan dalam kesaksian hidupmu, dalam pelayananmu nyata banget deh. Senyata kata Alkitab, murid-murid, dan senyata bagaimana pastor melayani, demikian pun sudah dikasih Tuhan Yesus nyata. Kalau ada orang sakit, tumpangkan tangan bagi mereka. Percaya ada kesembuhan. Ada orang yang hidup dalam gagal, tumpangkan tangan. Tanganmu diurapi. Engkau udah dengar banyak firman, diurapi tanganmu, dan orang yang gagal diubah jadi berhasil. Orang yang terkutuk, kutuk penyakit, kutuk turunan, kutuk kemiskinan,
kutuk bujang lapuk, tumpangkan tangan. Diberkati mereka dan masa depannya sungguh ada. Dalam nama Yesus. Keluar masuk, kita semua diberkati, diluputkan dari kecelakaan, maut, hipnotis, kerugian, diluputkan semuanya. Darah Yesus atas kita sempurna. Tubuh, jiwa, roh kita milik Tuhan Yesus seutuhnya. Dalam nama Yesus, terimalah dengan ucapan syukur. Katakan amin, amin, amin. Saya materikan doa-doa ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya rindu pujian segala perkara ini menghantar kita masuk di hari yang baru. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Penolong yang selalu setia. Ayo, siapa yang terberkati dan kesaksian tadi, silakan di-share ya, dibantu bagikannya. Terus tap-tap layar, di-like dan di-subscribe dong. Makasih. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Puji syukur, puji Tuhan, penolong yang sangat terbukti, Tuhan Yesus Kristus. Dadah semuanya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal memakai engkau sebagai alatnya. Luar biasa. Tiara bless you. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Oh, kesetiaan-Mu Tuhan kami alami, Engkau buktikan sampai hari kami hidup. Oleh karena percaya kepadamu, amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara
Tuhan Yesus bekerja. Yeay! Masuklah di hari yang baru dengan tubuh yang sangat diberkati. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya. Dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you all. Dadah semuanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Thank you.